Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatus tasi'atu wal arba'una. Subatut tasi'atu wal arba'una. Tegese cabang iman kang kaping 49. Iku bukti ing ratu utawa pemerintah ing dalem perintahe lan larangane. Sekira-kira ora nulayani syariat. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bektya sira kabeh ing Allah lan bektya sira kabeh ing utusane Allah Subhanahu wa ta'ala, lan bektya sira ing wong kang nyekel hukume Allah lan hukume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sira mukmin kabeh. Mongko artine ulul amri iku ulama akhirat lan ratu utawa pemerintah utawa umara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asa'ani. Sapa-sapa wonge bekti ing wong kang sun dadekake kepala, mongko sasat bekti marang ingsun. Mongko sapa wonge wani lan bangkang marang amir ingkang ingsun amire ingsun, mongko teman-teman duraka ing ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-49, yaitu taat terhadap ulil amri atau pemerintah. Jadi ketaatan itu ada 3. Yang pertama, kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kita taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita taat pada ulil amri. Ulil amri itu dalam kitab-kitab tafsir itu dari segi agama adalah ulama, dari segi pemerintahan itu umara. Kita harus taat pada 3 ini. Tapi ada perbedaan. Kalau ati'ullah wa ati'ur rasul itu tanpa ada syarat. Jadi ketika Allah memerintahkan sholat, memerintahkan puasa, kita laksanakan. Begitu juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pun tidak ada syarat, harus kita lakukan. Tetapi ketika ati Allah wa ati Rasul
wa ulil amri. Nah, wa ulil amri ini tidak dikasih kata-kata atiu. Ada perbedaan toh, atiu wa atiu rasul, wa ulil amri. Kenapa wa ulil amri tidak wa atiu ulil amri? Nah, ini di dalam kitab tafsir itu dipahami kenapa ulil amri tidak pakai atiu, karena ada syarat. Ketika pemerintah atau ulama itu di dalam melarang atau memerintahkan bertentangan dengan apa yang disyariatkan, itu kita tidak boleh patuh. Jadi ada syarat. Tapi selama perintah atau larangan yang dilakukan oleh amri itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita harus patuh. Satu contoh, pemerintah mengumumkan karena nanti pada bulan Ramadan itu saatnya anak-anak itu ujian. Agar ujiannya berhasil, maka puasa Ramadan diajukan bulan Sya'ban. Lalu di media massa di TV itu diumumkan mulai tanggal 1 Sya'ban pelaksanaan puasa. Nah, ini kan tidak sesuai dengan syariat. Puasa itu bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dengan alasan karena pada bulan Ramadan itu anak-anak ujian akhir, biar tidak terganggu karena puasa misalkan. Itu kita tidak boleh patuh karena tidak sesuai dengan syariat. Begitu juga di dalam kita taat pada Allah, itu kita ambil dari beberapa ayat Al-Quran. Antara lain misalkan di dalam Al-Quran itu ada Kurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan terhadap kamu bangkai, darah, dan daging babi. Kalau kita hanya taat pada Allah, maka di sini Allah hanya melarang bangkai. Maka konsekuensinya bangkai itu kan termasuk binatang, pokoknya setiap binatang yang tidak bernyawa itu bangkai. Maka ikan, kalau pakai ayat ini, ikan juga haram karena ikan yang mati itu tidak bernyawa. Nah, ini kalau kita hanya berpedoman pada Al-Quran atau taati Allah, taat pada Allah. Dan termasuk ayat selanjutnya itu walamul khinzir, yaitu daging babi. Nah, terus daging yang lain, daging macan, daging singa, daging gajah, daging anjing, daging kucing, di Al-Quran tidak ditemukan. Maka kadang-kadang kalau orang hanya berpedoman pada Al-Quran, bisa saja mengatakan bahwa kucing itu boleh dimakan, karena di Al-Quran kan tidak ada. Maka kita lanjutkan pada taat pada Rasul. Lalu di dalam hadis itu kita temukan Rasulullah SAW bersabda, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah, di sini maka kalau ada orang seluruh bangkai itu haram, kita tentang karena ada bangkai ikan yang dihalalkan. Ini kita temukan di hadis, di Al-Quran tidak ada. Lalu seperti singo, macan, gajah, anjing, kucing, itu di Al-Quran tidak diharamkan, tidak ada. Tapi kita temukan di hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring haram dimakan. Nah, ini binatang buas itu kan macan, singa, anjing, kucing buas. Buas itu ciri-cirinya makan daging ya. Berarti setiap yang binatang yang makan daging itu diharamkan. Singa makan daging, macan makan daging, anjing makan daging. Maka kalau ada orang makan sate anjing, itu tidak sesuai dengan ini. Yang ketiga yaitu ulil amri. Nah, ulil amri ini dari segi agama yaitu ulama, dari segi pemerintahan umarok. Maka ketika ulama itu memerintahkan agar
sholat Jumat ini ditiadakan. Pernah toh? Nah ini keputusan MUI ya, pernah loh itu waktu corona. Nah, kita harus patuh karena itu sudah keputusan ulama, dan itu walaupun sholat Jumat itu wajib karena kondisi tertentu darurat, maka diambil dari kemaslahatan, atau sholat yang mestinya rapat jadi renggang-renggang. Ini kan keputusan ulama. Lalu yang berkaitan dengan pemerintah itu intinya dari presiden, di presiden itu ada cabang-cabang dari pemerintah, menteri kesehatan. Maka ketika pemerintah mengadakan lockdown, maka kita juga patuh. Kalau kita tidak patuh, maka kita berdosa. Kita diperintahkan untuk taat pada ulil amri. Lalu ini bisa berkembang lagi. Pemerintah itu kan ada kepolisian. Maka ketika kepolisian mengatur ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ketika seseorang itu di jalan raya, lampu merah tetap jalan dan terjadi kecelakaan, orang ini berdosa karena tidak patuh pada aturan lalu lintas. Jadi aturan lalu lintas, ketika lampu itu merah maka orang harus berhenti, tapi ketika orang itu lampu merah berjalan dan terjadi kecelakaan, dia berdosa, apalagi sampai meninggal. Itu dosanya berat itu. Jadi ini ketaatan terhadap ulil amri. Lalu bisa berkembang lagi ketika seseorang itu sakit, oleh dokter dikatakan bapak tidak boleh makan sate kambing karena efeknya nanti tensinya akan naik. Nah ini ketika orang itu makan sate kambing dan akhirnya meninggal, maka meninggalnya ini juga menjadi persoalan, bahkan dia menjadi orang yang berdosa karena tidak taat pada orang ahli. Jadi ulil amri bisa berkembang pada orang yang ahli. Ini saya temukan di tafsir Munir. Di tafsir Munir itu ulil amri berkembang termasuk orang yang ahli ilmu. Nah, ahli ilmu itu dari segi kesehatan dokter. Nah ini bisa berkembang lagi ahli ilmu tentang bangunan. Kalau Pak Sigit menentukan besinya harus ukuran 10 Pak Sigit, lalu sama pelaksana dikasih besi 8 dan akhirnya roboh dan di situ ada korban, maka berdosa orang ini karena tidak mengikuti ilmu yang ahlinya itu. Jadi taat pada ulil amri itu bisa berkembang pada orang-orang yang punya skill atau keahlian ilmu itu. Ini berkaitan dengan taat pada Allah, taat pada Rasul, ulil amri sudah selesai. Nah, saya kemarin punya utang sama Pak Haji Udawi tentang nyukur jenggot. Itu saya sudah buka dan saya temukan di Sahih Muslim ada hadisnya itu nomor 1000 berapa, 1300 berapa itu. Saya lupa nulis, tapi saya sudah sempat baca. Ternyata ada sabda Rasulullah SAW ketika tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah, orang itu niat mau berkorban, maka disunahkan ya, tidak wajib ya. Tidak potong jenggot, tidak potong rambut dan tidak potong kuku. Ini ada hadisnya di Sahih Muslim. Jadi bisa nambah pengetahuan kita. Selama ini kan saya tidak baca itu ya, karena jadi sekali lagi ketika seseorang itu tanggal 1 Dzulhijjah punya niat untuk berkorban, maka disunahkan tidak potong rambut, tidak potong kumis dan tidak potong kuku. Nah, ketika niatnya itu tanggal 5, karena kan belum punya uang, tanggal 5 punya uang, nah itu ya pada tanggal 5 itu mulai tidak
cukur dan tidak potong kuku. Nah, berakhir setelah hewan korban itu disembelih. Berakhirnya itu. Ini jawaban Pak Haji ya. Jadi ketika ada orang yang berpendapat enggak, yang dipotong itu rambutnya hewan yang mau dikorban atau kukunya, itu tadi pagi saya kebetulan pengajian pembukaan di Genuk itu Mbak Yai Karis. Lalu saya diskusikan dengan Mbak Yai Karis. Mbak Yai Karis juga memberikan pendapat bahwa yang dimaksud yang dipotong itu rambutnya yang berkorban, yang mau korban, bukan hewan. Jadi ini sudah meyakinkan. Lalu ada lagi yang belum saya temukan itu arisan korban. Nah, ini saya buka-buka belum menemukan di kitab fikih maupun kitab-kitab yang lain mengenai arisan korban. Jadi orang itu ada katakanlah 25 orang, lalu satu orangnya 1 juta. Berarti kan terkumpul uang 25 juta. Lalu diundi tahun ini Pak Sigit. Padahal Pak Sigit baru mengeluarkan uang 1 juta, tapi bisa berkorban sapi misalnya begitu. Nah ini kita cari belum ditemukan, tapi di masyarakat saya dengar pernah ada seperti itu. Ini mungkin dari Bapak bisa mencari informasi kepada Pak Kiai yang lain lah. Untuk saya belum bisa memberikan penjelasan. Kalau di sekolahan itu, di sekolah saya sana itu SDI Darul Huda itu mengadakan latihan korban. Jadi setiap murid diminta 10 antara 10.000. Dari murid 600 kan terkumpul berapa Pak? 10.000 kali 600 anak. 60 ya. Nah, kalau 60 itu kan bisa dibelikan sapi. Ya, bisa 3, tapi yang agak kecil ya 3. Lalu disembelih. Nah, setelah itu dibagikan pada anak-anak lagi. Ya. Ini bukan korban, tapi ya sedekah lah. Tapi tidak apa, itu kalau saya pelajari di buku Yaqiyah Darajat itu. Jadi ada buku ilmu jiwa agama. Yaqiyah Darajat itu pakar ilmu jiwa agama. Ternyata itu sangat bermanfaat bagi anak didik. Karena ketika di sekolah itu diadakan latihan korban, lalu dibentuk panitia, misalkan saya waktu SMA jadi panitia korban, nanti akan membekas ketika menjadi dewasa. Oh iya, saya dulu pernah jadi panitia korban, jadi akan membentuk karakter. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Haji Zahrudin. Ini mulai minggu kemarin Pak Sabul wonten diskusi di acara taklim ini, 1-2 pertanyaan yang ditanyakan kemarin Pak Farudin utang 1 pertanyaan yang dijawab. Nah, mungkin di pagi ini ada yang bertanya sesuai dengan materi. Seperti yang saya sampaikan di akun dan yang disampaikan Pak Farudin terkait dengan kajian kitabnya sholat darah supaya mengubi. Tadi sudah dijelaskan tentang atiullah wa atiur rasul wa bil amri. Kalau atiullah wa atiur rasul sudah bicarakan yang berikutnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ulil amri itu sudah luas, tadi sudah disampaikan. Dokter itu juga punya
otoritas. Ahli bangunan juga punya otoritas. Yang di masyarakat ini kan banyak organisasi juga. Apakah politik, apakah organisasi masyarakat ormas, atau juga organisasi yang namanya pemerintahan masjid, yang namanya takmir. Takmir ini kan juga pemerintah ketakmiran sebuah masjid, misalnya takmir Masjid Al-Hikmah. Presidennya itu ya namanya Mudami Sarjana Hukum. Nah, oleh karena ini, kalau ini juga pemerintah, maka kan juga atiullah wa atiur rasul wa ulil amri itu Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah itu punya kabinet, Masjid Al-Hikmah itu punya kelembagaan rapat-rapat takmir yang sekiranya putusannya itu juga harus ditaati sami'na wa ata'na. Akhir-akhir ini saya cuma dengar itu ada ribut jadi soal-soal yang terkait dengan kebijakan apa itu kira-kira. Mohon kiranya ini juga ya taat pada ketakmiran. Ada rapat putusannya, yang putusannya itu kan harus ditaati siapapun, mau sepuh, mau setengah sepuh, mau muda, kan begitu. Dan mohon kiranya Pak Haji Bahrudin bisa memberikan penjelasan apakah ini ulil amri ini termasuk untuk ketakmiran, dan putusan-putusannya kan juga harus ditaati karena itu bukan putusan individual, tapi itu putusan yang dilakukan oleh kepemerintahan sebuah takmir yang namanya masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kabul. Jadi ketika saya mutolaah tafsir Munir itu berkaitan dengan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu memang setiap satu organisasi, satu lembaga di mana kuncinya itu yang pertama adalah tidak bertentangan dengan syariat. Keputusan itu kuncinya yang harus dipatuhi itu. Lalu yang kedua ada nilai maslahah umat. Ketika RT itu mengambil keputusan tidak boleh membuang sampah di saluran, maka seluruh warga di RT itu harus patuh karena ada nilai maslahah. Jadi di tafsir Munir itu ditekankan nilai maslahah, nilai kebaikan pada satu jamaah. Berkaitan dengan takmir itu tentu ada kepengurusan di mana di dalam memutuskan satu kebijakan mesti melalui musyawarah, melalui rapat, dan ada beberapa pendapat. Setelah itu diputuskan, maka konsekuensinya jamaah harus taat karena itu ada nilai kemaslahatan. Takmir misalkan mengambil kebijakan parkir harus di sebelah sana. Pertimbangannya apa? Kalau di sini mengganggu jalannya jamaah, maka konsekuensinya apa yang dibutuhkan takmir jamaah harus taat. Begitu ya. Ini sudah lumayan ya Pak. ini rujukannya ke tafsir Munir Pak. Jadi di situ memang juga ada penjelasan yang lebih luas seperti itu. Kita sudah ditutup. Ya, nonton ya. Meja balik disambung balik. Oh, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Artinya salahnya pasti salahnya jelek saya. Oke. Jadi tetap